Halo pemirsa, Simpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya, Sely Siregar. Firly Bahuri belum ditahan sejak menjadi tersangka pemerasan. KPU klarifikasi soal surat suara di Taipei. Makna Natal bagi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam kepada awak media usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selama 11 jam di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Pemeriksaan kali kedua Firly sebagai tersangka dan hingga kini dirinya masih belum ditahan oleh penyidik. Sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak mengatakan sepatah kata kepada awak media yang sejak pagi menunggu, Firly langsung melangkah memasuki mobil yang berada di depan pintu keluar gedung Bareskrim Polri. Dengan penjagaan yang ketat, Firly yang mengenakan kemeja berwarna krem tersebut mencoba menghindari awak media. Dalam pemeriksaan, penyidik dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri memberikan 22 pertanyaan terkait sejumlah aset yang dimiliki oleh Firly Bahuri yang tidak terdaftar ke dalam LHKPN. Diketahui, mantan pimpinan lembaga anti rasuah tersebut sudah diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kalinya, namun hingga saat ini Firly Bahuri masih belum juga dilakukan penahanan. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Dewas KPK menyatakan Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik dalam penanganan kasus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tindakan Firly diduga menimbulkan benturan kepentingan. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat terhadap Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri. Dewas KPK mengungkapkan ada sejumlah hal yang memberatkan, yaitu terperiksa tidak mengakui perbuatannya, tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku, serta sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Dewas KPK menyatakan Firly melakukan pelanggaran etik karena berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan. Firly dinyatakan melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021. Terperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai berikut. A. Pasal 4 ayat 2 huruf A berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang tidak memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi dan atau pasal 8 huruf E berupa tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, Sely Siregar, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri lantaran terbukti melanggar etik terkait sejumlah perbuatan. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean
menegaskan tidak ada hal yang meringankan sanksi terhadap Firly Bahuri. Dewan Pengawas KPK menyebut hal memberatkan sanksi Firly Bahuri yakni lantaran Firly Bahuri tidak mengakui perbuatannya serta tidak menghadiri persidangan kode etik dan pedoman perilaku tanpa alasan yang sah. Selain itu, Dewas juga menilai Firly berusaha memperlambat jalannya persidangan. Sebagai Ketua dan Komisioner KPK, Firly Bahuri disebut tidak memberikan contoh dalam mengimplementasikan kode etik. Dewas KPK lantas meminta Firly Bahuri untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua dan Komisioner KPK karena Firly dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik terkait beberapa perbuatan. Antara lain, Firly terbukti melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo yang sedang berperkara di KPK. Firly juga tidak pernah memberitahu mengenai hal itu kepada pimpinan KPK lainnya. Mengadili. 1. Menyatakan terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mendukung penuh keputusan Dewas KPK yang menyatakan Firly Bahuri telah melanggar kode etik berat. Menurutnya Firly merupakan sosok yang sangat problematik. Kita mendukung putusan dari Dewas KPK yang memberikan sanksi pelanggaran etik berat kepada Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif, dengan hukuman diminta untuk mengundurkan diri karena terbukti telah melanggar etik, bukan hanya dalam 1 kasus atau 2 kasus, tetapi juga 3 kasus pelanggaran etik, mulai dari melaporkan LHKPN yang tidak benar terkait penyewaan rumah di Kertanegara, termasuk juga bertemu dengan pihak berperkara. Artinya pelanggarannya betul-betul serius. Kita berharap bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka upaya pengunduran diri yang dilakukan oleh Firly Bahuri diselaraskan ya oleh keputusan Presiden bahwa dia berhenti, dia mengundurkan diri dikarenakan adanya pelanggaran etik dengan sanksi diminta mengundurkan diri. Kita harap bahwa dengan sanksi berat ini menjadi pelajaran bagi pimpinan KPK yang lain, termasuk pegawai KPK, jangan sampai ada pelanggaran etik lain. Dan terakhir, ya, kita berharap bahwa hanya sapu bersihlah yang kita harapkan bisa membersihkan lantai yang kotor. Presiden Joko Widodo menyerahkan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di kantor pos Genteng Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada Rabu 27 Desember 2023. Dalam kesempatannya, Jokowi menyampaikan BLT El Nino ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya adalah beras. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino kepada sejumlah perwakilan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Banyuwangi. Bantuan BLT El Nino tersebut diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Selain BLT El Nino senilai Rp400.000 yang disalurkan kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah sejumlah 10 kg dimulai dari bulan September 2023. Januari, Februari, Maret dilanjutkan. Nanti insya Allah kalau APBN-nya saya lihat lagi, saya buka, saya hitung cukup, bisa diteruskan lagi. Dari Banyuwangi, Sinpo TV melaporkan. Capres Prabowo Subianto di depan relawan Gempita menekankan bahwa kunci keberhasilan suatu negara kaya dan maju ialah bersatunya para elit bangsa.
Hal itu disampaikan dalam acara deklarasi dukungan Gempita untuk Prabowo Gibran. Menurutnya kemakmuran dan kemajuan bangsa akan berdampak jika para elit mau memimpin dan bekerja sama. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam orasi kebangsaan di hadapan 7.000 relawan Gempita menekankan bahwa kunci keberhasilan suatu negara kaya dan maju ialah bersatunya para elit. Ia mengatakan persatuan para elit akan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Prabowo mengatakan dirinya merasa terhormat ketika mengetahui slogan Gempita yang terdiri dari kata-kata persatuan. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa umat muslim harus mengedepankan ajaran untuk hidup rukun dan bersatu agar tidak goyah ataupun terjadi pecah belah antar anak bangsa. Kuncinya adalah apakah elit Indonesia, pemimpin Indonesia bisa kerjasama, bisa rukun, bisa bersatu. Dan karena itu hari ini saya sangat hormat dengan keputusan saudara-saudara mendirikan Gempita, karena dalam Gempita ada kata-kata bersatu, ada kata-kata persatuan, ada kata-kata cinta tanah air. Saudara-saudara, ini kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Persatuan, cinta tanah air. Umat Islam harus lebih waspada, lebih arif, lebih pandai, lebih unggul, lebih bersatu, lebih kompak, lebih rajin, lebih disiplin, baru Indonesia maju. Tim Sinpo TV melaporkan. KPU mengklarifikasi soal video viral pemungutan suara yang sudah dilakukan di Taipei yang diunggah dalam akun media sosial. KPU mengaku sudah mengkonfirmasi panitia pemilu luar negeri Taipei, dan hal itu melanggar jadwal ketentuan KPU. Komisi Pemilihan Umum menggelar keterangan pers terkait video viral pemungutan suara yang sudah dilakukan di luar negeri, yaitu di Taipei. Keterangan pers yang digelar di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang itu dihadiri oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU sudah menerima klarifikasi dari Panitia Pemilihan Luar Negeri Taipei terkait pengiriman surat suara kepada pemilih atau pemungutan suara yang sudah dilakukan tersebut. Dan KPU juga sudah mengirimkan tim ke Taipei untuk menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal atau pemberian suaranya itu early voting lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25/2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN.
Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN. Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan. Hashim melanjutkan sikap KPU terkait dengan video viral itu antara lain KPU akan memberikan sanksi administratif kepada PPLN Taipei. Namun demikian KPU masih akan menggelar rapat pleno lanjutan atau rapat internal terkait sanksi apa yang pantas untuk diberikan. Dari Jakarta, Indra Gunawan, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman akan menurunkan tim pencari fakta internal untuk menggali informasi mengenai kasus penembakan terhadap Muarah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Muarah diketahui merupakan tokoh masyarakat, sekaligus relawan Prabowo Gibran yang menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran dikabarkan ditembak oleh orang tidak dikenal di Sampang, Madura pada Senin siang. Kabar itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Bidang Hukum TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman yang turut mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Penembakan itu mengakibatkan korban yang bernama Muarah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya akibat luka tembak yang ada pada tubuhnya. Sementara itu, Habibur Rahman meminta kepada seluruh relawan dan simpatisan Prabowo Gibran serta partai koalisi untuk menyerahkan perkara penembakan tersebut ke pihak berwajib untuk diusut tuntas. Ya, kami prihatin atas peristiwa penembakan pendukung Pak Prabowo di Sampang, Madura ini ya. Kami berharap korban bisa segera pulih dan sembuh serta sehat seperti sedia kala. Kami meminta agar Polda Jawa Timur ya untuk mengusut kasus ini dengan tuntas ya, dan kami menyerukan kepada pendukung kami terutama di Madura, Jawa Timur dan seluruh Indonesia untuk bersikap tenang ya, jangan reaktif terkait masalah ini. Kita serahkan pengusutannya pada penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk itu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Masih bersama kami pemirsa menjelang ibadah misa malam Natal 2023. Polsek Taman Sari, Polrestro Jakarta Barat bersama tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya melakukan pengamanan gereja yang berada di wilayah Jakarta Barat agar dapat berjalan aman dan lancar. Petugas gabungan dari Polsek Taman Sari, Polrestro Jakarta Barat bersama tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya pada Minggu sore melakukan pengamanan dan sterilisasi sejumlah gereja di kawasan Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat. Dengan membawa alat metal detektor serta kaca pembesar, tugas bersenjata lengkap ini melakukan pemeriksaan di dalam serta luar gereja, mulai dari bagian altar, tempat duduk jemaat, hingga area parkir gereja. Tak hanya itu, petugas juga memeriksa seluruh kamera pengawas CCTV dan alat apar pemadam kebakaran yang disiapkan pihak pengurus gereja. Pengamanan dan sterilisasi gereja tersebut dilakukan petugas agar pelaksanaan ibadah malam misa Natal yang akan diikuti ribuan jemaat umat Kristiani dapat berjalan aman, nyaman, serta lancar. Kami dari Polsek Metro Taman Sari dan juga Polres Metro Jakarta Barat didampingi oleh Subden Jibom Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan sterilisasi untuk pengamanan kegiatan misa Natal pada malam hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa gereja di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Polsek Metro Taman Sari, supaya kegiatan misa malam Natal ini berjalan dengan aman dan terkendali. Dengan dilakukannya sterilisasi oleh petugas tersebut, pihak pengurus gereja pun menyatakan rasa tenang dapat menyelenggarakan ibadah misa malam Natal tahun ini. Kalau untuk sistem keamanan di internal gereja GKI Mangga Besar, kami sendiri ada tim pengamanan sendiri. Lalu untuk pada saat mau masuk ke ruang ibadah, itu ada metal detektor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, selain berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI, pengurus gereja juga telah menyiapkan sistem keamanan tersendiri, seperti sejumlah petugas keamanan dalam gereja dan security door metal detektor yang ditempatkan di pintu masuk dan keluar gereja. Untuk melakukan pengamanan perayaan Natal di wilayah Jakarta Barat, ratusan personel kepolisian Polrestro Jakarta Barat telah dikerahkan ke seluruh gereja yang ada di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang beribadah gereja di perayaan Natal,
Forum Komunikasi Pimpinan Kota melakukan peninjauan ke beberapa gereja yang berada di wilayah Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Barat, dan Dim 0503 Jakarta Barat pagi tadi melakukan peninjauan ke beberapa gereja yang ada di wilayah hukum Jakarta Barat. Peninjauan ke sejumlah gereja-gereja di Jakarta Barat ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani yang sedang beribadah di gereja perayaan Natal. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat sendiri telah melakukan security assessment di gereja-gereja yang berada di Jakarta Barat, di mana pengecekan security assessment terdiri dari pemeriksaan area gereja, sterilisasi dengan memanggil tim Gegana Brimob, serta pemeriksaan CCTV di area gereja-gereja. Terima kasih pada kesempatan baik ini kami bersama Forum Pimpinan Kota Jakarta Barat, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejari, dan seluruh jajaran termasuk FKUP dan EPK berkeliling untuk memantau perkembangan kesiapan perayaan Natal di Jakarta Barat. Dan tadi sudah 2 gereja yang sudah kami kunjungi. Alhamdulillah kegiatan ibadah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sampai selesai perayaan Natal di Jakarta Barat situasi kondisinya aman terkendali. Dan selanjutnya mungkin nanti Pak Dandim, Pak Kapolres bersama-sama untuk menjaga keamanan ketertiban Jakarta Barat sehingga seluruh wilayah Jakarta Barat dalam libur Natal Tahun Baru situasi kondisi aman terkendali. Terutama terkait dengan kegiatan security assessment untuk memastikan sistem keamanan di gereja ini berjalan dengan baik dan bisa mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengamanan yang kami lakukan. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan sterilisasi di tiap-tiap gereja untuk menjamin ataupun sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan menjamin pelaksanaan ibadah saudara-saudara kita umat Kristiani di Jakarta Barat bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tentunya kondusif. Diharapkan perayaan Natal tahun ini berjalan aman, sejuk, dan damai. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Uskup Ignatius Kardinal Suharyo memimpin langsung misa pontifikal di Gereja Katedral Jakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin 25 Desember 2023. Dalam sukacita dan harapannya, Ignatius Kardinal Suharyo menyebut Indonesia merupakan negara nomor 1 dalam kerelaan berbagi. Dia juga meminta jemaatnya untuk tidak sombong dan jumawa atas capaian tersebut. Misa pontifikal yang dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo di Gereja Katedral Jakarta Pusat berjalan dengan hikmat. Dalam khotbahnya yang penuh sukacita itu, Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan, berdasarkan satu lembaga penelitian internasional yang melakukan survei pada 140 negara di dunia, Indonesia menjadi negara nomor 1 dalam kerelaan berbagi. Meski demikian, Suharyo meminta kepada seluruh jemaatnya untuk tidak sombong serta jumawa atas capaian yang telah dicapai dan meminta agar sikap saling tolong-menolong dan berbagi terus dilakukan untuk kedepannya. Suharyo juga menyampaikan jemaat untuk tidak menutup mata atas segala realitas yang terjadi dan selalu rajin berbuat baik kepada sesama manusia. Ada satu lembaga penelitian internasional yang setiap tahun itu meneliti pokok yang namanya World Giving Index, indeks kerelaan memberi dunia. Yang diteliti biasanya lebih dari 140 negara. Dan dalam penelitian itu bukan penelitian pesanan. Tahun 2023, Indonesia ditempatkan di nomor 1 di dalam kerelaan berbagi. Nah, siapa itu? Meskipun cerita lain yang banyak kita baca korupsi. KPK menangkap ini, menangkap itu. Tetapi ini watak dasar yang belum dirusak itu adalah kepedulian. Dan bukan hanya 2023, sejak tahun 2018, 6 tahun berturut-turut menempatkan Indonesia di tempat nomor 1 dalam hal kepedulian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Indra Gunawan, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan makna perayaan Natal di tahun 2023. Menurutnya Natal 2023 harus dimaknai sebagai momen bagi masyarakat Indonesia untuk lebih memperkuat tali persaudaraan,
terlebih jelang memasuki tahun politik 2024. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Natal selalu menjadi momen yang paling dinanti oleh setiap umat Kristiani di seluruh dunia dan tanah air. Bagi Luhut sendiri, Natal 2023 merupakan momen spesial dan menjadikan dirinya lebih banyak bersyukur terlebih pasca pulih dari sakit yang dialaminya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa rasa persaudaraan harus menjadi perhatian dan perlu diutamakan di atas segalanya. Luhut meyakini dengan rasa persaudaraan yang kuat di tengah perbedaan, cita-cita luhur bangsa dan negara untuk menuju Indonesia Emas 2045 dapat digapai bersama-sama. Saya berkali-kali sampaikan, doa kita yang terbaik itu kan berbuat baik. Berbuat baik aja kita pada lingkungan kita, teman kita, saudara kita, non-saudara kita, non-sesuku kita, pada alam ini sekitar kita, lingkungan dan sebagainya. Ya buat saya pribadi, terus terang aja ya kalau semua ini berjalan, ya ada spesial dalam konteks kalau saya baru recovery dari sakit ya, dan mungkin jadi lebih banyak bersyukur ya karena sakit saya kemarin. Dan kedua, saya juga bersyukur melewati banyak fase-fase kehidupan selama setahun terakhir ini. Ya, artinya ya sebagai pembantu presiden saya berkontribusi menurut orang-orang ya terhadap republik ini. Tentu saya pikir satu kepuasan tersendiri buat saya. Saya berkali-kali sampaikan, doa kita yang terbaik itu kan berbuat baik. Berbuat baik aja kita pada lingkungan kita, teman kita, saudara kita, non-saudara kita, non-sesuku kita, pada alam ini sekitar kita, lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau kita semua berbuat baik, saya kira tidak hanya bicara saja. Sekali lagi dalam suasana Natal ini saya ngajak dengan kerendahan hati, ayo kita sama-sama melakukan refleksi mengenai. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Simpo Pagi dan Simpo Malam hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.